Baiklah Sobat Fantastis, kali ini saya sudah bersama dengan adik dalang Fahri. Betul ya? Fahri, gimana selama ini persiapannya, latihannya untuk mengikuti parade dalang bocah? Berapa lama? Susah nggak sih latihannya? Ya, latihan butuh latihan yang keras dan serius, dan waktunya tidak cukup sedikit, cukup lama. Berapa lama latihannya? 3 minggu. 3 minggu. Ya. Terus menerus ya, setiap hari? Ya. Oke. Ini saya nampilkan ini wayang itu Malangan, gagraknya Malangan. Gagraknya Malangan, jadi saya dari kecil belajarnya itu Solo, gagrak Surakarta. Tapi kali ini saya festival harus bawakan Malangan. Gagrak Malangan. Baiklah Sobat Fantastis, kita sudah bersama dengan ketiga orang Dewan Juri dari Parade Dalang Bocah tahun 2019 seprovinsi Jawa Timur. Pak, satu pertanyaan saya untuk Bapak. Para peserta 21 orang, besok masih ada 1 hari lagi, ini membawakan gagrak yang berbeda-beda. Iya, betul. Bagaimana juri ini kemudian menilai perbedaan gagrak itu supaya mungkin ada kesetaraan atau bagaimana? Ada kesetaraan karena ini sesuai dengan konsep estetika keseniannya. Jadi karena wayang sudah diakui oleh warisan dunia UNESCO, dan kebetulan pada itu aku yang sosialisasi ke UNESCO juga. Jadi itu memang dari nilai-nilai yang terkandung itu sama aja, cuma yang berbeda kan gaya bahasa, iringan, dan perincian juga perangkat. Tapi sebenarnya intinya sama untuk membentuk manusia seutuhnya. Jadi nilai-nilai itu harus kita pegang supaya anak didik kita, anak-anak remaja kita, muda-muda kita bisa mengikuti jejak yang seperti itu, supaya karena ini sudah ada kehilangan mata pelajaran budi pekerti, maka lewatnya ya ini festival wayang, ketoprak, paduan suara gitu, supaya cinta kepada tanah air. Pendidikan kebudayaan. Pak Darmono dan Pak Surwedi, harapannya melalui Parade Dalang Bocah tahun 2019 ini kira-kira berkaitan dengan seni wayang kulit yang berhubungan dengan anak-anak. Harapan Bapak berdua kira-kira apa, Pak? Yang pertama memang anak-anak perlu memahami unsur estetikanya. Jadi dari tontonannya ya dan tuntunannya. Jadi tentang nilai-nilai budi pekerti yang ada di wayang itu, pesan-pesan moralnya bisa dimengerti oleh anak-anak sehingga bisa memilih mana yang baik, mana yang kurang baik. Sehingga itu yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dan dimaknai sebagai warisan budaya. Karena yang adiluhung itu tentunya istimewa untuk anak-anak kita. Sehingga transformasi budaya tidak hanya untuk orang tua saja, namun anak-anak kita atau dalang bocah itu akan mengetahui dan melaksanakan, mewujudkan nilai-nilai yang adiluhur itu. Tentunya begitu. Terima kasih. Berkelanjutan setiap tahun ada lomba. Karena apa? Ini menyangkut budaya bangsa. Juga mengharapkan kepada para pembimbing, selain anak yang dilombakan, para pembimbingnya juga budi pekerti supaya bisa masuk. Juga pemerintah, tanpa cawe-cawe pemerintah sulit terjadi yang seperti ini. Gitu, jadi kesinambungan ini perlu digali dan dilestarikan. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua. Kita harapkan Sobat Fantastis ya, semoga dunia wayang kulit ini tidak hanya di Ponorogo, tapi juga di Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya bisa semakin jaya, semakin kondang dan semakin lestari hingga anak cucu kita nanti. Betul nggak? Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.